Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota. Jadi kali ini kami akan membahas materi bab 5, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Nah teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini kita akan menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut juga secara paksa oleh yang berkepentingan. Maka dari itu, kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan, kata Notonegoro 1975. Nah, salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, yaitu ada pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Manfaat pembayaran pajak bagi warga negara. Yang pertama ada pendidikan, kedua pertahanan dan keamanan, ketiga penegakan hukum, keempat kelestarian lingkungan hidup, kelima fasilitas dan infrastruktur, keenam subsidi pangan dan BBM, ketujuh transportasi massal, kedelapan pelayanan kesehatan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa. Dalam hal ini, raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah penjajahan mendorong aspek kewajiban sebagai posultat ide dan praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan ini yang mendorong konstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun kenyataannya bersifat temporal, karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat kejam. Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis atau fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang pertama yaitu suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan
digarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau social cultural animosity. 3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Otonomi daerah. F. Mewujudkan kebebasan pers. G. Mewujudkan kehidupan demokrasi. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan. 3. Aturan dasar ihwal usaha, pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun dengan perubahan, perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli, pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. 2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sebelum diubah ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat.
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. C. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, pasal 30 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia ataupun HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk memahami persoalan di atas,
menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebab pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa, jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik. 4. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sistem Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Contoh kasus, PT ASEAN Argi Group atau AAG telah diduga melakukan penggelapan pajak atau tax evasion selama beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Penyelesaian kasus. Meski peraturan perundangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, nyatanya masih ada celah hukum untuk meloloskan para penggelapan pajak. Dari ketok palu hakim di pengadilan, pasal 448 UU nomor 28/2007 membuka peluang out of court settlement bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan itu mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyelidikan dengan demikian. Kasus berakhir atau case closed jika wajib pajak yang telah melunasi beban pajak beserta sanksi administrasi berupa denda. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.